Yang juga mau dikatakan Yesus agar para muridnya tidak meniru orang Farisi, seakan-akan mereka hebat, luar biasa, tapi justru mengingatkan kepada para murid agar para murid mau untuk menampakkan hal yang sederhana, yakni dengan melayani. Maka kualitas pelayanan bukan untuk dipamerkan, bukan juga untuk sesuatu yang hebat dalam dirinya, tapi Yesus mengatakan pada para murid, pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan dengan rendah hati. Nampaknya sederhana, tapi Yesus mengingatkan pada para murid agar mereka tidak mementingkan kedudukan, tidak mementingkan jabatan, tapi bagaimana mereka bahwa mau melayani dengan rendah hati. Dan disitulah kualitas pelayanan kita. Saudara-saudari, mari kita merahmat Tuhan agar apapun pelayanan kita, agar menjadi sarana bagi kita juga pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Pada akhirnya kualitas dan mutunya adalah ketika kita mau melayani dengan rendah hati. Bukan melayani dengan kesombongan, melayani dengan seakan-akan hebat, tapi justru dengan kerendahan hati. Beranikah kita untuk dalam aneka pelayanan kita pada akhirnya akan melayani seperti Yesus sendiri. Yesus yang melayani siapa saja dengan rendah hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, Suster, Frater, Ibu, Bapak, Saudara-saudari kasih Tuhan, hari kita bersama dengan gereja merayakan Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja, di mana dalam hidupnya dipersembahkan lewat pelayanan, khususnya lewat pelayanan doa, yang tentu saja pelayanan dari Santo Bernardus membawa buah-buah bagi orang Kristiani untuk menemukan kembali akan jati dirinya sebagai murid-murid Yesus. Itu pula kiranya yang juga mau diwartakan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus mengajak para muridnya agar mereka berkualitas di dalam pelayanannya. Mari saudara-saudari, di awal Ekaristi ini kita menyadari akan kelemahan, kerapuhan, dan dosa kita. Mari kita mohon pengampunan Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudara yang terkasih, dalam banyak hal dalam hidup kita tentu saja ada godaan. Godaan yang seringkali datang adalah godaan lebih gampang mengkritik daripada memuji dan mengapresiasi. Dan itulah yang juga kita dengarkan dalam Injil hari ini. Bagaimana suasana orang yang tentu saja lebih gampang untuk mengkritik daripada melihat dengan jelas apa yang sebenarnya baik, yang juga terjadi di sekitar kita dan sekitar para murid Yesus dan juga orang-orang Farisi. Dan dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana ketika Yesus juga mengkritik para agama yang menganggap diri mereka hebat. Bahkan kehebatan mereka itu karena gelar dan juga cara perilaku yang seakan-akan sesuai dengan norma yang mestinya harus dilakukan pada saat itu. Yesus menggambarkan mereka sebagai menganggap diri mereka untuk berdiri di atas orang-orang lain, supaya diakui keberadaannya, yakni yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Yesus mau mengajak para murid, bagaimana mereka harus menyapa, di mana mereka diposisikan di dalam perjamuan dengan gelar rabi, maka mereka akan senang kalau ada saatnya disebut rabi, karena mereka akan disapa dengan hormat. Tapi justru Yesus menegaskan bahwa inilah godaan yang sangat manusiawi, yakni godaan yang sering ditaklukkan oleh para pemimpin agama dalam tradisi Kristen, yang tentu saja menghantarkan orang bahwa mengkritik itu ada saatnya baik, ketika itu dengan cara yang baik pula. Tetapi sebaliknya, mengkritik tetapi dengan cara yang tidak baik,
maka yang nampaknya itu adalah baik, maka menjadi tidak baik, karena suasana pasti akan berpengaruh kepada orang yang tentu saja mungkin kita kritik, yang mungkin kita ingatkan, yang mungkin juga bahwa ada saatnya, iya, saya butuh untuk diingatkan. Tetapi bagaimana orang memahami, mengerti ketika dalam suasana-suasana diingatkan itu, maka cara akan menentukan juga hasilnya. Saudara-saudari, Yesus juga mengingatkan kepada pemimpin orang Farisi, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka hidup, menjadi sebuah contoh bagi para murid, agar para murid dimampukan untuk melihat dengan lebih jernih bagaimana orang-orang Farisi dalam perilaku hidup mereka yang merasa hebat, yang merasa luar biasa. Tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan apa yang sebenarnya mereka ajarkan. Dengan demikian, sebagai akibatnya bahwa apapun juga yang dilakukan oleh para murid seringkali seakan-akan berseberangan. Maka nanti dalam bacaan-bacaan lain ketika orang Farisi juga mengkritik Yesus, kenapa sih para murid tidak melakukan adat istiadat dengan baik? Tapi justru Yesus mengingatkan mereka, baik itu mengingatkan orang-orang Farisi dan juga mengingatkan kepada para murid betapa berartinya suasana batin, suasana hati, suasana di mana orang pada akhirnya perlu juga untuk diingatkan. Diingatkan itu kadang menyakitkan tetapi menyelamatkan. Nampaknya sederhana, tetapi itulah yang juga mau dikatakan Yesus kepada para muridnya, agar para muridnya tidak meniru orang Farisi yang seakan-akan mereka hebat, luar biasa, tapi justru mengingatkan kepada para murid agar para murid boleh mau untuk menampakkan hal yang sederhana, yakni dengan melayani. Maka kualitas pelayanan bukan untuk dipamerkan, bukan juga untuk sesuatu yang hebat dalam dirinya, tapi Yesus mengatakan kepada para murid, pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan dengan rendah hati. Nampaknya sederhana, tapi Yesus mengingatkan pada para murid agar mereka tidak mementingkan kedudukan, tidak mementingkan jabatan, tetapi bagaimana mereka bahwa mau melayani dengan rendah hati, dan disitulah kualitas pelayanan kita. Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Tuhan agar apapun pelayanan kita, agar menjadi sarana bagi kita juga pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan, pada akhirnya kualitas dan mutunya adalah ketika kita mau melayani dengan rendah hati, bukan melayani dengan kesombongan, melayani dengan seakan-akan hebat, tapi justru dengan kerendahan hati. Beranikah kita untuk dalam aneka pelayanan kita pada akhirnya akan melayani seperti Yesus sendiri. Yesus yang melayani siapa saja dengan rendah hati. Tuhan memberkati. Amin. Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bakat Tuhan kami martabatkan hingga Engkau datang. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu, sabda Tuhan. Tinggallah dalam kasih-Ku. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Syukur kepada Allah.